Thailand tuh pengennya jadi film director. Oh, Mungkin yang pengennya yang tadi film apa nih, Bon? film ya drama. Oh, atau film horor kali. Horor ya. Kan Thailand yang terkenal juga film horor. Wow, kalau Myanmar itu jadi writer itu dalam Penulis ya? penulis. Ada penulis buku, penulis naskah, penulis Oh, oke. juga. Nah, Indonesia nih keren. YouTuber. Pengen jadi kayak kita. Hai guys, welcome back to channel kami, Bukan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini topik kita bahas nih dream job in Cita-cita ya, cita-cita pekerjaan. Asian country. Jadi udah ini kita tampilin nih. Jadi di Asia Tenggara ini negara-negara, tapi ini datanya sih nggak tahu akurat gak ya. Ini masih di Kalau di sini sih tulisnya 2022, lalu juga Google Search data. Google Search ya. Jadi mungkin bisa dibilang relate tapi nggak sepenuhnya benar. Nah jadi kalau kita lihat nih ya di Thailand tuh pengennya jadi film director. Oh, Mungkin yang pengennya yang tadi film apa nih, Bon? film ya drama. Oh, atau film horor kali. Horor ya. Kan Thailand yang terkenal juga film horor. Wow, kalau Myanmar itu jadi writer itu dalam Penulis ya? penulis buku gitu. Masa sih? Harusnya ya. Soalnya di Singapura juga writer. Iya. Writer kayaknya. Ada penulis buku, penulis naskah, penulis Oh, oke. juga. Nah kalau Vietnam nih penyanyi. Kalau penyanyi kayak masuk akal nih. Ya. Pasti semua orang pengen jadi artis gitu ya. Nah kalau Kamboja writer juga di sini. Banyak ya. Ini writernya nih gak tahu nih, harus baca lagi. Kalau Malaysia teacher, guru ya. Iya. Ini orang-orang Malaysia nih Hebat juga ya dedikasinya ya. dedikasinya luar biasa ya. Ini Brunei juga teacher kan. Iya, hebat sih. Filipina writer, Timor Leste dokter. Nah Indonesia nih keren. YouTuber. Pengen jadi kayak kita. YouTuber. Nah jadi kita pengen bahas sih sebenarnya dari mungkin sharing pengalaman lah ya selama kita bikin konten jadi YouTuber itu dulu gak kebayang sih jujur. Iya. Kayak gimana maksudnya prosesnya. Mungkin dulu itu kalau di gua sendiri itu gak kebayang Sama, bakal bikin video, bikin YouTube gitu, gak ada lah di kepala gitu. Ya anda tuh ya udah usaha kerja bisnis, Iya. ya jalanin gitu sampai berhasil. Benar. Gak pernah kepikiran bikin konten, ngomong di depan kamera, edit gitu sih gak ada di kepala sih. Kalau dulu gimana? Sama, gue juga. Gue dulu ingin gak mau, sangat-sangat gaptek. Iya dulu dia sangat-sangat gak main Instagram, Gue sangat anti medsos. gak main apapun dulu. Iya, gue paling benci. Jangan makanya paling sampai zaman COVID aja belum main gini ya. Enggak, belum. Jadi gue itu punya prinsip. Gue gak suka itu orang itu, maksudnya Kehidupan pribadi. kehidupan pribadi gue itu banyak yang tahu. Iya. Karena gue gak suka, gue pengen ada privacy lah. Jadi bagi Wah itu salah satu privilege dari orang, maksudnya salah satu kenyamanan hidup dari orang adalah mempunyai privasi. Iya. Itu bagi Wah, makanya Wah medsos, Wah bukan anti medsos, orang main medsos Wah benci, enggak. Tapi maksud gue itu Wah sendiri gak suka Oke. posting apa segala macam gitu ya. Ya sebenarnya sih sampai sekarang pun masih banyak sih orang yang Gak suka main. nggak suka gitu ya. Tapi Betul. sah-sah aja sih. Iya. Cuman ya sampai kalau gue sih tipenya yang memang main medsos. Oke. Sosmed. Oke. Dulu sih ya zaman masih anak muda ya seneng lah post foto di like ya itu seneng. Keren ya. Zaman dulu Ya, gitu ya mungkin 25, 26 atau ke bawah gitu ya pasti seneng. Tapi udah makin dewasa ya lu tahu diri lah. Enggak maksudnya yang penting itu kan ya hidup realitanya udah banyak nih luar biaya ini biaya itu. Ya maksudnya udah gak terlalu fokus ke hal-hal begitu. Lebih sekarang itu ya lebih melihat sosmed itu sebagai tools. Iya. Mau YouTube, mau Instagram, mau TikTok ya itu sebagai sebuah alat. Jadi nggak bisa dipungkiri zaman sekarang ya orang lihatnya HP. Iya. HP tiap hari ya mungkin kita di waktu kita lagi sadar ya 50%-nya lah ada lu lihat HP. Nah maksudnya lu kontak sama orang, WhatsApp, telepon, video call apa ya semua dari sini. Jadi mau gak mau ya kalau kita ada sesuatu ya kita juga jalur kita distribusinya salah satunya dari sosmed saat zaman sekarang. Betul. Jadi ya lebih ke alat aja sih zaman sekarang. Menurut lo gimana?
sebenarnya Wah kan dari dulu itu kan selalu anti dengan medsos. Ya. Bahkan Wah dulu ke luar negeri Wah gak suka posting di medsos. Karena pandangan Wah itu adalah gak semua teman Wah itu punya privilege ataupun lagi ekonomi lagi oke untuk ke luar negeri. Jadi kalau Wah posting di medsos itu akan sangat tidak sensitif menurut Wah ya. Maksudnya buat orang yang ngeliat kan jadi gak enak. Mungkin ada loh orang yang dia pengen banget ke luar negeri gak bisa, lihat lu kok jadi sedih gitu atau apa. Jadi gue gak suka. Gue sangat-sangat gak suka tuh posting ke luar negeri apa gitu-gitu. Terus juga kayak beli barang pun posting gue gak suka. Nongkrong kafe posting pun gue gak suka. Tetapi baru 2 tahun terakhir lah ya, 1,5 tahunan lah ya, pas mau bikin hubungan manusia ini, gue mulai merasa bahwa cara berbisnis zaman dulu dengan zaman sekarang udah berubah. Orang itu udah gak bisa kayak konvensional buka toko apa tunggu bahkan datang. Udah gak efektif. Bakal kalah sama orang yang bisa main medsos. Main sosmed. Bayangin aja berapa banyak toko rumah makan yang kita itu tahu dari sosmed. Benar, zaman sekarang kalau kita lihat TikTok di daerah sini, yang viral apa? Ada di Instagram atau apa? Bahkan pedagang kaki lima pun dipromosikan oleh sosmed. Jadi Wah mulai melihat bahwa kalau Wah mau berbisnis, Wah harus terjun di dunia sosmed. Which is Wah kan nggak tua-tua banget. Maksudnya harusnya Wah udah mulai belajar nih. Karena nanti berbisnis ke depannya kita pasti butuh. Ya betul. Jadi zaman sekarang misal ya kayak gue pernah dengar kayak misal brand minum atau brand makan, misal yang kan banyak tuh Red Bull apa kan banyak. Tapi kalau ditambah lagi dengan owner ya yang cukup kenal atau ini akan mendobrak, Betul. Jadi misal merek Hartono bikin hard chicken gitu misalnya, ditambah nih yang punya akun ayam Hartono, orang udah banyak kenal, katakan followernya 100.000, 200. Ya orang udah mau coba. Tapi kalau cuman hard chicken, ya orang lewat mungkin ya udah aja. Benar. Jadi ada nilai tambah di sana. Nah cuman realita jadi influencer atau YouTuber ini kan butuh proses nih. Ya, dan gak mudah nih. Kita sekarang jalan 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun, hampir 2. Kita kurang lebih 14 ribuan. Ini kalau ngomongin YouTube, dibilang banyak ya, enggak juga. Betul. Yang ratusan ribu juga banyak. Berapa M itu juga banyak gitu. Betul. Dan ya kita ya view-nya juga masih belum besar. Struggle ya, kadang bagus, kadang nggak bagus. Dan memang menurut saya kalau orang mau bikin YouTube terutama gitu ya, ya lebih butuh waktu dibanding Instagram ataupun ya lebih cepat. TikTok mungkin bisa lebih cepat. Betul. Harus ada apa ya? Mungkin kalau kayak kita gitu ya, kita ada rasa pengen berbagi. Iya. Jadi kita itu bikin tuh intinya itu jangan passion lah, harus ada passion. Terbebani gitu. Betul. Kalau kita bikin ngobrol kayak gini nih, lalu kita harapin view-nya ratusan K, 1 head. Udah berhenti sejak lama. Ya nonton 1.000 ya kita udah berhenti. Karena nggak mungkin kita pertahanin. Iya. Ya nggak menghasilkan pasarnya. Gitu. Benar. Nah tapi kalau kita bikinnya karena ada passion itu beda. Iya. Begitu juga kalau teman-teman lagi mau jalanin bikin YouTube ataupun bangun sosmed, ya itu prosesnya seperti itu sih. Betul. Bikin yang kita itu rasa ada manfaatnya dan kita juga tidak terbebani melakukannya gitu. Karena nantinya mungkin 1 tahun 2 tahun pertama itu nggak akan terlalu menghasilkan. Ya akan menghasilkan banget itu mungkin ya setelah 4, 5 tahun, 6 tahun ke depan. Jadi jangan berpikir jangka pendek, pikir jangka panjang. Ya, pikir jangka panjang. Betul. Tetapi memang uang dari YouTube ini menggiurkan, jujur. Kalau sudah sukses, betul. Jadi ini kayak bisnis aja lah. Kita anggap YouTube ini kayak bisnis ya. Kebetulan maintenance bisnis ini kan rendah, gak terlalu mahal. Ya kita invest lah buat 5 tahun, 10 tahun. Nanti kita lihat akan jadi gimana. Itu bisa aja loh, 5 tahun, 10 tahun kemudian kita punya subscriber jutaan atau apa kan siapa yang tahu gitu kan. Nah di saat itulah kita baru mulai menghasilkan. Tapi kalau untuk ngomong sekarang ya pasti struggle. Kita itu bukan mengandalkan income dari sini. Iya, betul. Jadi kita tuh ya masing-masing ada penghasilan di tempat lain gitu. Baru ini ya kita sambilan gitu. Ini tuh kita kayak invest lah ya Mon ya. Kita invest pelan-pelan ya.
Nanti kita lihat 3 sampai 5 tahun ke depan gimana. Ya. Kan banyak juga orang kayak gitu. Orang kalau bisnis juga tahun pertama, tahun kedua juga gak ada duitnya. Ya. Kebetulan ini bisnis gak pakai modal. Modalnya tenaga, waktu, sama peralatan lah. Ya. Peralatan pun gak mahal-mahal banget lah. Ya. Gitu. Jadi Ya, sambil lah. kalian buat pengembangan diri juga. Betul. Kita juga jadi tahu lebih banyak hal. Iya. Harus cari tahu. Kita juga latih cara ngomong dan lain-lain. Bener. Nanti kita juga udah lebih ngerti dunia sosmed, dunia YouTube gitu. Jadi ya wajar lah. Tetapi kenapa Indonesia memilih YouTuber sebagai cita-cita job? Ini bisa dimengerti. Karena kalau kita melihat yang sukses, memang sangat menggiurkan. Iya, iya. Jadi gak mengherankan. Dan kelihatannya mudah. YouTube itu selalu kelihatannya mudah. Kalau orang gampang ya, ngomong-ngomong doang. Tinggal diposting. Lu coba editnya. Lu coba Pikirin idenya. Lu coba ini. Wah, mau ini lu muntah darah lu bisa-bisa. Gitu. Oke, itu aja lah ya soal Ya. dream job ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Data ini valid kan? Orang Indonesia tuh pengen jadi YouTuber. Dan coba dong di komen lalu di share ke teman kalian buat dengerin ini. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.